Dalam setiap konflik modern, selalu ada senjata lawas yang kembali muncul dan memainkan peran penting di medan tempur. Salah satunya adalah 9K-111 Fagot, sebuah rudal anti-tank buatan Uni Soviet tahun 1970-an. Meski tua, senjata ini masih digunakan dalam perang Rusia-Ukraina. Mengapa senjata puluhan tahun lalu masih relevan? Dan bagaimana dunia memandang penggunaannya dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua? Dalam video ini, kita akan membahas secara netral dan analitis. Apa itu rudal Fagot, bagaimana Rusia menggunakannya, seberapa efektif kemampuannya dalam perang modern, dan bagaimana reaksi internasional terhadap keberadaannya di medan Ukraina. "9 K-111 Fagot dikenal di barat sebagai AT-4 Spigot, adalah sistem rudal anti-tank portabel dengan panduan SACLOS wire guided. Operator hanya perlu menjaga garis bidik pada target dan sistem akan mengirimkan koreksi ke rudal melalui kabel. Desainnya sederhana, mudah dioperasikan, dan tidak memerlukan teknologi sensor canggih seperti rudal generasi terbaru. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 2 km, kecepatan tembak sekitar 186 meter per detik, serta hulu ledak hit yang dirancang untuk menembus armor kendaraan lapis baja. Pada masanya, Fagot sangat mematikan. Dan meski teknologi tank telah berkembang pesat, Fagot tetap memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya terus dipakai. Kunci utamanya adalah ketersediaan, biaya rendah, dan ketahanan terhadap jamming elektronik, karena sistem panduannya mengandalkan kabel fisik. Di tengah peperangan intens dan konsumsi amunisi yang tinggi, faktor-faktor seperti ini menjadi sangat penting. Sejak pecahnya konflik di Ukraina, baik pada masa Perang Donbas maupun invasi skala penuh tahun 2022, laporan OSINT dan berbagai rekaman di lapangan memperlihatkan penggunaan Fagot oleh pasukan Rusia. Senjata ini ditembakkan dari posisi infanteri, dari kendaraan tempur, dan dalam beberapa kasus bahkan dipasang pada drone sebagai eksperimen taktis. Rusia menggunakan Fagot terutama untuk menghantam kendaraan ringan, pos komando, titik observasi, dan target statis. Fagot jarang digunakan untuk melawan tank modern secara frontal, tetapi tetap efektif ketika diarahkan pada bagian samping atau belakang kendaraan lapis baja. Meski penggunaannya terbukti luas, jumlah pasti unit yang digunakan tidak diketahui. Negara manapun biasanya tidak membuka data realistis tentang stok dan konsumsi ATGM, sehingga analisis publik hanya dapat bergantung pada bukti visual dan laporan lapangan. Efektivitas Fagot adalah hal yang kompleks. Di satu sisi, ia memiliki keterbatasan serius terhadap tank modern yang dilengkapi era dan armor komposit. Di sisi lain, perang Ukraina menunjukkan bahwa tidak semua pertempuran melibatkan tank terbaru. Banyak target yang masih bisa ditangani rudal generasi lama seperti Fagot. Ada beberapa alasan mengapa Fagot tetap dianggap efisien untuk konteks perang ini. Pertama, biaya rendah. Dalam konflik besar, efisiensi logistik menjadi kunci. Menghabiskan rudal modern yang mahal untuk target ringan tidak selalu masuk akal. Kedua, sistem panduan kabel membuatnya sulit diganggu oleh peperangan elektronik, sebuah kondisi yang semakin sering terjadi di perang Ukraina. Ketiga, fleksibilitas platform. Fagot dapat dibawa prajurit, dipasang pada kendaraan, atau bahkan diadaptasi untuk aktif dari drone. Namun, Fagot memiliki kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Operator harus mempertahankan bidikan sampai rudal mengenai target, membuatnya terekspos cukup lama. Selain itu, tingkat kegagalan pada sistem era Soviet yang sudah tua juga menjadi masalah tersendiri. Dengan kata lain, Fagot bukan senjata yang sempurna, tetapi ia adalah alat praktis dan dalam peperangan modern
alat yang praktis seringkali sama pentingnya dengan alat yang mutakhir. Reaksi internasional terhadap perang Rusia-Ukraina sangat luas, tetapi perlu dipahami bahwa dunia tidak secara khusus bereaksi pada penggunaan fagot, melainkan pada konflik secara keseluruhan. Penggunaan senjata Rusia, baik modern maupun lawas, dilihat dalam konteks agresi dan dinamika geopolitik global. Banyak negara mengecam dimulainya perang dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Serangkaian sanksi ekonomi, teknologi, dan diplomatik dijatuhkan kepada Rusia. Sejumlah negara menghentikan kerjasama ilmiah dan militer, sementara bantuan senjata mengalir deras ke Ukraina dari berbagai pihak. Di sisi lain, tidak semua negara mengambil posisi yang sama. Beberapa negara memilih netral, sementara lainnya menyerukan penyelesaian diplomatik tanpa memihak manapun. Dengan demikian, reaksi dunia bersifat berlapis. Ada yang tegas mengutuk, ada yang berhati-hati mempertimbangkan kepentingan politik dan ekonomi masing-masing. Dalam konteks ini, kehadiran fagot hanyalah bagian dari gambaran yang jauh lebih besar, perubahan hubungan internasional, pergeseran tatanan keamanan, dan pertarungan narasi antara berbagai kekuatan global. Rudal 9K111 fagot mungkin berasal dari era Perang Dingin, namun perang modern membuktikan bahwa senjata lama tidak selalu kehilangan relevansinya. Selama masih mampu memberikan efek taktis, mudah diperoleh, dan ekonomis, senjata seperti fagot akan terus digunakan. Dalam konflik di Ukraina, fagot bukan senjata yang menentukan jalannya perang, tetapi ia adalah salah satu contoh bagaimana sistem Soviet era lama tetap menjadi bagian penting dari operasi militer masa kini. Akhirnya, perang Rusia-Ukraina bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal politik, diplomasi, dan respons global yang terus berkembang. Perang ini menunjukkan bahwa teknologi militer hanyalah satu elemen dari konflik kompleks yang melibatkan strategi besar, kepentingan negara, dan masa depan keamanan internasional.